Udah ngomong? Silakan Bu Agnes. Iya udah mau. Salam, selamat pagi semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Kita Bu berdoa. Agnes. Udah. Kita berdoa. Apa yang baik dalam nama Yesus, bersyukur pada Tuhan Yesus. Karena benar Roh Kudus pemimpin urapi kami Tuhan, berikan hikmat pengertian baru bagi kami. Setiap kami Tuhan diurapi oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Kita akan dengar firman Tuhan. Kita baca dari Filipi 3:13 dengan tema hidup digerakkan oleh tujuan. Ada Bu Tiar. Ya, saya bacakan Ibu yang Tiar 2 Korintus baca nggak Bu Agnes. saya? Ya, silakan Bu. Sudah hilang lagi kan. Sekarang bacakan Filipi 3:13. Kita firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aku itu sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang aku lakukan, melakukan di belakangku, mengarahkan daripada depanku, dan berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surga dalam Allah dan Kristus Yesus. Nah, dengan tema hidup dan digerakkan oleh tujuan, kita melihat sini Rasul Paulus berlari-lari bukan maraton ibu-ibu ya, dalam rohnya berlari dia untuk mencapai tujuan. Garis tujuannya, garis finishnya di mana? Berlari karena panggilan surgawi dalam Yesus Kristus dari Allah. Itu merupakan hadiah bagi dia. Panggilan itu untuk melayani hadiah bagi dia. Haleluya. Kita pun semua demikian ibu-ibu. Tidak sebagai ibu rumah tangga saya, tapi kita juga semua pelayan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita berlari pada tujuan kita. Digerakkan oleh tujuan. Ya, berlari mencapai tujuan itu. Memperoleh hadiah, dikatakan hadiah. Panggilan itu adalah hadiah. Setiap kita juga dipanggil oleh Tuhan. Ada tujuan Tuhan bagi kita untuk boleh mencapai apa yang Tuhan katakan pada kita. Menyatakan kebenaran Tuhan itu Injil kebenaran itu kita teruskan pada banyak orang ya. Paulus ini berlari bukan maraton. Dia berlari dalam rohnya, berlari dia mencapai tujuannya. Nah, panggilan surgawi berlari dia dalam rohnya. Dia di penjara anggap aja itu penginapan. Dia kantung-kantung di laut, dia anggap aja itu cambuk bagi dia untuk mencapai harapan dia ke depan. Kelaparan, dahaga ditahankan di lautan. Ya, dan Paulus banyak orang diselamatkan, baik di kapal juga ya. Katung-katung di laut. Sekian ratus manusia diselamatkan oleh karena Paulus yang sudah bertobat sungguh-sungguh menerima kuasa Kristus kematiannya itu. Ibu-ibu, kalau kita boleh mundur ayat 7 dikatakan di sini. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenalkan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam bukan dengan kebenaranku sendiri karena melakukan hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yesus. Kebenaran yang Allah anugerahkan kepadaku, kepercayaan yang dari adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ibu-ibu di sini katakan bahwa oleh kuasa Yesus lah dalam kuasa kebangkitannya yang diarahkan Paulus menjadi serupa dengan penderitaannya. Paulus menderita.
Ibu-ibu menderita dalam pelayanan ini adalah satu kebanggaan bagi Paulus ya. Menderita bukanlah suatu Ibu Tiar, ada Bu Tiar. Ya, Ibu saya Bu Tiar, Agnes. Ya, ada SMS tadi, tolong bacakan 2 Korintus 4 ayat 16. baik. Nah, saya bacakan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari Iya, ini baca dengan dari 2 perikopnya ya. Korintus 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Amin. Silakan, Bu Agnes. Dikatakan jangan tawar hati menghadapi maut ya. Dalam pelayanannya, walaupun maut mengancam, jangan tawar hati katanya di situ. Amin. Saudaraku, ibu-ibu, saya pernah melayani merintis pelayanan di Kelapa Dua ya, di sana beribu Kelapa Dua. Sana ketika saya merintis itu, saya mulai dari sekolah minggu. Ketika saya untuk mengadakan, saya berkunjung ke rumah-rumah orang ya. Nah, ketika suatu waktu saya berkunjung ke rumah seorang jemaat Tuhan di sana, seorang bapak datang ke rumah, di mana saya mengontrak, dia datang ke rumah, salam, saya buka pintu, dari bapak ini menggunakan palu dari pinggangnya ya. Saya katakan, Buru Tom, jangan suka datang ke rumah ya, melayani anak-anakku, berdoa banyak, nggak perlu katanya. Di rumah ada kita, saya bisa baca. Nanti kalau kau ke rumah, saya, nih toko kepalamu, saya toko nanti ya, katanya gitu. Ibu-ibu saya tidak getah dengan itu, walaupun diancam dengan toko, saya nggak tahu getah. Saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, kan mungkin saya di Palu, masa di Palu, kan dia kan polisi lawatnya kan ya. Tapi setiap hari Sabtu saya berkunjung terus, ketika datang hari Senin, hari Sabtu saya tetap ke sana, berkunjung ke rumahnya. Ketika saya ketok pintu salam, saya bilang, anaknya bilang, Mak Tante datang katanya, kata anaknya. Saya silakan masuk, saya masuk, memang di meja ada palu ya. Saya masuk, Mas silakan duduk, saya duduk. Nah, ketika saya duduk, tapi ibu bapak ini bilang begini, ya mah itu ada temanmu datang, kau diam aja, nggak ke dapur ke belakang bikin teh maksudnya ya. Nah, ketika udah gitu ibunya ke dapur bikin teh, masuk ke depan bawa teh beberapa gelas gitu ya. Itu sebelum kita minum saya berdoa ya, saya berdoa bersyukur. Nah setelah itu kami minum, saya lihat jam, udah 4 jam saya di sana. Saya akan segera, saya melihat jam, dikatakan apa dia lihat jam katanya, itu jam udah tergantung apa dia akan udah pernah berdoa tidak akan jatuh katanya ya. Maksud saya mau pamit gitu ya, terus saya udah 20 menit saya bilang, itu aku mau pamit ya, buru-buru amat sih katanya, iya ada masih bereskan di gereja saya bilang. Nah saya pulang, itu hari Sabtu ya, jadi hari Minggu sampai besok ya kita ketemunya, saya bilang untuk hari Minggu ibadah ya. Nah pagi-pagi jam 7 kan sekolah Minggu ya, anaknya datang, ada 3 anaknya. Nah kita mulai sekolah Minggu sampai jam 8, orang dewasa jam 10 masuk ya. Sekolah Minggu pulang setengah 10 mereka datang suami istri ya. Saya pikir karena ancamannya, saya kira nggak datangnya, ternyata datang juga mereka suami istri. Selalu silakan masuk, duduk. Nah kita ibadah. Setiap ibadah kita, pujian selalu bilang, saya mau bersaksi, silakan maju gitu ya. Nah, kita mulai worship ini dan memimpin pujian sampai sekian lama, dikatakan Bapak Ibu sama bersaksi, silakan maju ke depan. Bapak ini maju, Ibu-ibu ya, maju ke depan. Dia bilang, salam Bapak Ibu sama bersaksi katanya. Dan ketika Ibu bersaksi ke depan, dia bilang ini, Ibu-ibu sama bersaksi bahwa Guru Tommy ini memang kuat ya katanya, Yesusnya benar-benar Tuhan Yesus yang benar katanya, dia dibela katanya. Saya harusnya kemarin saya datang ke sini, saya nggak boleh datang ke rumah, saya bawa toko sini, saya paham katanya begitu ya. Dia bersaksi, tapi dia tetap datang. Tapi ketika dia datang ke rumah, saya palu saya siapkan di meja, tapi ketika saya mau ngomong, menurut saya kayak ada yang nutup katanya. Saya mau berdiri mau ambil palu, kayak ada yang nahan kaki saya dan tangan saya katanya begitu Bu ya. Itulah pelayanan itu. Saya juga pelayanan di Bukit Kelapa Dua namanya Bukit Cengkeh, tapi tiap hujan banjir terus. Makanya jemaat bilang ini, kakak pulang aja ke rumah keluarga, ngapain kamu di sini bertahan? Banjir terus, sedangkan pada pendetanya katanya. Tapi ibu-ibu, saya melayani bukan karena dipanggil pendeta, tapi karena Yesus memanggil saya. Saya menyerahkan diri saya untuk Yesus sebagai menjadi pelayan. Jadi saya bertahan dalam banjir. Sehari 3 kali banjir ya. Pagi, siang, sore banjir. Bersih-bersihin itu. Orang selalu bilang,
bodoh banget sih kamu, ada keluargamu, apa yang kamu sini begini-gini katanya, tapi saya tetap bertahan karena Yesus, bukan karena saya kuat, tapi karena Yesus memberi kekuatan, kemampuan bagi saya untuk bertahan dan melayani itu. Sampai 4 tahun saya di sana, banjir terus, tapi saya bertahan sampai 4 tahun, sampai keluarga saya bilang itu, ngapain sih kamu di situ terus katanya. Udah pulang aja ke rumah katanya, saya bilang, enggak itu, saya bilang, ini larang Tuhan sebenarnya itu, larang apa, larang sih, kamu itu bodoh katanya. Bagi dunia saya bodoh, bagi Tuhan saya tidak bodoh, saya dipakai Tuhan untuk melayani kerjaannya, saya bilang. Nah itulah ibu-ibu, jadi kita pun demikian, seorang ibu rumah tangga, tapi kita boleh bersaksi ya, untuk kita belanja sayur, di warung juga boleh bersaksi ya. Amin. Berbantu untuk kita saat ini, mana kita hidup kita kalau tujuan kita punya tujuan bukan hanya untuk makanan minum ibu-ibu ya, tapi tujuan kita untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil kebenaran bagi banyak orang, supaya orang banyak diselamatkan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang kami dengarkan. Tuhan, teruskan bagi hati kami, Roh Kudus teruskan menyempurnakan bagi hidup kami semua, setiap pribadi. Haleluya. Amin. Silakan kembali pada untuk kita. Amin. Wow, puji Tuhan, luar biasa Tuhan Amin. kita setia. Thank you Bu Agnes buat firman Tuhannya, Sama-sama Bu dahsyat Tia, sekali. sama-sama Tuhan berkati kita semua. Ya, Mari kita gerakkan amin, tujuan amin. kita. Semangat Punya tujuan terus. untuk Semoga melayani Tuhan Tuhan. sempurnakan kesehatan Kerja dari rohani. Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, Iya, baik. Ya, Ibu, untuk hari minggu ini depan kita boleh sudah bersaksi minggu diingatkan. depannya. Baik, baik Bu Agnes. Terima Banyak kesaksian yang kasih. saya saksikan untuk kita semua ibu-ibu. Wow. Ayo Tuhan. ibu-ibu yang lain, bagaimana Bu Agnes saja Datang banyak untuk kita kesaksiannya. masuk Bagaimana doa. dengan kita ya? Ayo. Oke, ya. Terima kasih banyak. Nanti ibu-ibu yang lain juga harus semangat bisa bersaksi. Jadi di sini tempatnya kita bersaksi. Ya, apa yang kita dapat dari firman Tuhan, apa refleksi dari firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ini tempatnya ibu-ibu. Kita bergilir. Kalau hari ini Bu Agnes, minggu depan mungkin ibu lain, ya Ibu Pardosi, ada Ibu Mimi, ada Ibu J dari Batam, Ibu ya yang lain semuanya. Kami harapkan nanti kami mau dengar apa kesaksiannya. Rupanya luar biasa ya. Bu Agnes tadi cerita bahwa dia melayani di Kelapa II, di Bukit Cengkeh. Itu tempat yang banjir. Ya, 3 kali 1 hari banjir, pagi, siang, sore katanya ya. Pagi, siang, malam seperti itu. Tapi dia melayani sekolah minggu dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang dari Tuhan. Ketika datang dia ke rumah seorang jemaat, diancam, jangan lagi datang ke rumah jemput anak saya. Tapi dia tetap lakukan tugas dia. Setiap hari Sabtu dia ngajar sekolah minggu. Maka pada waktunya Tuhan jamatinya. Ketika dia datang disiapkan palu, dia Bu Agnes berpikir, wah ini jadi saya ini di palu, di toko ini pakai palu. Tapi ada Roh Kudus, ada Tuhan yang menjaga Bapak itu sehingga dia saksikan pada ibadah. Dia katakan ada tangan yang menahan tangan saya ketika saya mau toko Ibu Agnes datang ke rumah tidak bisa karena ada Roh Kudus. Itulah kuasa Roh Kudus yang maha dahsyat yang menolong Bu Agnes sampai hari ini. Dia bisa membagikan firman buat kita. Luar biasa. Satu hal tadi saya tangkap ibu-ibu, bahwa panggilan itu adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Wow, ya. Jadi kalau kita hari ini dipanggil, boleh kita beribadah, boleh kita mendengar firman Tuhan, boleh kita berdoa. Itu adalah hadiah buat kita. Karena banyak orang di sana tidak bisa berdoa, tidak bisa tertawa, tidak bisa berkumpul seperti kita ini. Untuk itu kita pantas bersyukur. Kita akan terus melayani Tuhan, memberitakan Injil kebenaran, kata Bu Agnes pada pagi hari ini. Kepada setiap orang, dimanapun kita berada. Ibu-ibu lagi beli sayur, ceritakan Tuhan Yesus baik. Ya bapak-bapak juga lagi bekerja, katakan Yesusku luar biasa. Wow, luar biasa, dahsyat. Semangat terus Bu Agnes, semangat ibu-ibu yang lain. Kita tunggu kesaksian-kesaksian yang lain. Dari seluruh dunia Tuhan akan kirim jiwa-jiwa buat kita. Sabtu depan Ibu Yvette akan melayani kita dalam Praise and Worship. Wow, kita mau dengar juga kesaksian beliau ya. Terima kasih, Tuhan berkati.